Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan kata, "Ndak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, ndak usah kau datang, saatnya berkumpul dengan keluargamu." Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar dakwah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda agar kita tidak datang. Ndak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik kau rehat. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Tapi apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP itu kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan. Ibu fokus dulu deh dengar ceramah. Ya, fokus dulu. Gimana Ustadz, kita mau rekam supaya bawa pulang? Nggak usah ibu yang rekam. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Nggak ada kamera. Ibu tenang, biar dia yang rekam. Gambarnya bersih, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry. I'm sorry, no speak English. Sebab kenapa? Saya tengok semua muka Indonesia juga di sini. Bapak Ibu sudah capek dengar ceramah bahasa Inggris kan? Nah, inilah kita Indonesia ya. Cinta negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ya. Cocok ya? Karena kalau saya bahasa Inggris, tengah mati saya pilih kata yang tepat. Ibu yang senang, saya menderita. Ya. Nah, tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Tidak usah cemas. Ibu nonton YouTube. Judulnya nanti Tablik Akbar Pengajian Indonesia Muslim Foundation. Sudah nonton jangan lupa like and share. Iya ibu, loh kok ibu ketawa? Kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Ayo, kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Budaya hedon. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Dia kirimi kau tiket. Hai guys, lagi kita makan kepiting guys. Memangnya kok dikiri kepitingnya? Bapak-bapak kalau follow artis cewek apa bapak dapat? Habis amalnya. Kelihatan dada, kelihatan paha, joget, tan. Enggak juga kok dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat aja, habis amalmu. Tapi kalau kau follow ulama, dapat ilmunya, ibadahmu bener. Kau follow ulama, dapat ilmunya, kau amalkan, dapat lagi pahala. Kau sebarkan lagi itu dalam medsosmu, dapat lagi amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, mulai malam ini follow Dasat Latif. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Lihatlah ini Bu. Bapak Ibu lihat ini. Coba jawab, tidak usah ragu-ragu. Lihat enggak? Lihat. Anggaplah ini dosa. Anggaplah ini dosa. Apa Ibu?
anggap dosa. Bapak-bapak anggap ini dosa. Ya. Nah, sekarang. Setelah seginiin. Coba lihat. Coba perhatikan ke sini. Supaya Bapak lebih gampang paham. Ini tadi anggaplah dosa. Kalau saya tutup, kelihatan enggak? Bapak Ibu kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Anggaplah ini amal. Kebaikanmu. Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Karena orang masuk surga dan neraka itu, Bapak perlu tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, demi Allah, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo, tunjukkan saya di dalam sini yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga saya lihat ini. Minimal dosa gosip. Ini ibu-ibu kalau kumpul gini Pak masih gosip tuh. Masuk orang dia enggak gosip, tapi hatinya dong. Dia mulai lihat dari atas sampai ke bawah. Dia enggak gosip tuh, tapi hatinya dalam hati. Apa? Itu sudah dosa itu Bu. Ya, bapak-bapak. Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada dosa. Pagi-pagi aja saya tadi habis zikir saya Pak. Banyak barang bagus lewat. Iya kan? Apalagi Bapak Ibu yang tinggal di sini. Banyak orang diskon pakaiannya. Yang di atas turun ke bawah. Yang di bawah naik ke atas. Ketemu di tengah sudah tipis kecil pula. Kena kata mahasiswa saya, kenapa kau lihat Ustadz? Pasti dilihat barang bagus. Iya toh? Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan. Namanya malaikat pencatat kebaikan. Timbang keburukannya sebelah kiri. Pencatat keburukan. Itulah sebabnya dua malaikat. Kenapa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya. Ternyata timbang punya timbang. Itu namanya ada hasil perhitungan. Dihitung kita punya amal. Ternyata alhamdulillah lebih banyak kebaikan kita daripada keburukan kita. Maka kita masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika ibu tinggal di sini, peluang dosa banyak, maka mestinya kebaikan harus lebih banyak. Kebaikan itu satu diantaranya ikut pengajian begini. Nah karena kalau tidak, apa yang kita mau bawa menghadap kepada Allah? Saya mau tanya, ibu-ibu, coba baku kiri kanan, bapak-bapak, kiri kanan hadapan. Tanya, pasti mati enggak? Ayo tanya temannya, pasti mati enggak? Pasti mati. Ini muka-muka mana muka-muka sakratil maut? Ini Pak, pasti mati toh Bu? Iya. Pasti mati kan? Nah, sekarang ini kan kita acara haulan. Nah, kalau ibu sudah mati, kata Nabi, 3 tuh yang ngantarmu. 2 yang balik, 1 yang tinggal temani kamu. Selama di sini tinggal Bapak di sini di Amerika United States. Yeay, gaya-gaya. Berapa sudah Bapak antar ke pemakaman? Banyak kan? Iya Bu. Berapa sudah diantar ke pemakaman? 1 yang mengantar kata Nabi. Keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, cucumu, handai tolanmu. Demi Allah kamu masuk. Meskipun dia menangis, tidak mungkin dia tinggal temani kamu. Dia menangis, tapi diinjak-injak kau. Ya toh Bu? Ya. Jangankan masuk ke kubur Bu. Tunggu saja kamu sampai maghrib. Tidak ada yang mau. Meskipun waktu dia gombal kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Dadah. Ya. 1, balik semua keluarga. Yang kedua, harta. Mobil kendaraan 4, keluar semua ngantar. Ada yang ikut?
Ada yang ikut masuk? Ada, Bu. Apa? Kain kafan. Nih ibu-ibu nih, yang mewah-mewah bajunya. Ibu meninggal mau pakai begini? Nggak mungkin. Kalau agama lain mungkin dikasih jas. Kita enggak, Bu. Nggak boleh ada jahitannya. Polos. Ada kantongnya? Nggak ada. Jangankan kantong, kaos kaki. Boleh pakai kaos kaki? Enggak. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Sama namanya kain kafan. Bukan kain sutra. Kain paling murah. Pakai tuh. Meskipun yang raja meninggal. Meskipun selebriti papan atas meninggal. Matimu kain kafan. Apa parfummu? Kapur barus. Iya. Iya. Nggak mentang-mentang kaya dia bilang anaknya. Kan bapak pecinta iPhone. Masukin dong. Di petinya iPhone. Nggak. Keluarin semua. Bahkan ibu gigi palsumu. Cabut. Mana ada yang tersisa? Ayo. Semua akan ditinggal. Yang ketiga mengantar kita. Apa itu? Amal. Amal ini ada dua. Kebaikan, keburukan. Masuklah kita. Timbun. Saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu kalau kerja di sini, Amerika, tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Bulik lagi. Molere. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ya. Bugis, lisu sikit pemak bos. Iya toh? Ya. Ada pilihan. Bapak kerja di perusahaan, manajernya jelek betul sifatnya. Ada pilihan? Ada. Keluar cari kerja lain. Ya. Ibu-ibu, suamimu kasar. Tidak sholat. Tidak bisa jadi pemimpin. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Ayo bapak-bapak. Istrimu kasar. Tidak mau nurut. Boros belanja, ndak sholat, ndak nurut perintah. Ada pilihan? Dua pilihannya, Pak. Tambah atau ganti. Iya kan? Jelas. Jelas. Maknanya saudara ibu bapak, menderita di dunia ada akhirnya. Tidak ada orang menderita dari pagi 24 jam ndak pernah senyum. Ndak, minimal dia senyum ketika dia nonton ceramah saya. Ya, tidak ada orang menderita 24 jam. Tapi ketika masuk dalam kubur, ada pilihanmu? Ada pilihan bapak-bapak? Masuk kubur, tidak enak deh, lari-lari. Oh, viral bapak, satu dunia. Dan orang yang tinggal di rumahmu, lari, tidak mau lagi masuk di rumah. Maknanya, masuk kubur ketika kau tidak punya persiapan, tidak akan ada lagi kebahagiaan kau di dalam. Maka kata Nabi, kalau kau masuk kubur, masih ada 3 yang bisa mengalir terus-menerus meskipun kamu sudah menjadi tulang belulang. Ada berapa ibu? 3. Bapak berapa? 3. Berarti istri. Ya kan? 3. Kalau 1 iswan. Itu. Baru paham ibu. Lambat loading ibu. Saya kan ceramah di Makassar. Ibu-ibu mau ndak gampang masuk surga? Mau Ustaz. Caranya Ustaz, suruh suamimu kawin lagi. Langsung dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Ini jalan tol gampang masuk. Bu, apa? Yang 3 itu 1. Anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu diam dulu. Saya mau tanya, bapak-bapak bisa ndak anaknya jadi dokter, ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Karena ibu-ibu,
Bisa ndak anak ibu jadi tentara polisi di Indonesia, ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin, ya toh? Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun ndak tentara? Bisa ndak anak bapak jadi soleh dan soleha meskipun bukan pegawai? Bisa. Itu maknanya Allah sengaja mudah jadi anak yang soleh dan soleha daripada menjadi pejabat. Tapi sayang setan membelokkan visi misi orang tua sehingga mereka lebih bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris tapi tidak malu kalau dia tidak lihat anaknya sholat. Masya Allah, kalau adik yang tadi itu luar biasa ya. Hebat. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya dengar Pak Imam masih jomblo juga ya. Mana tadi Pak Imam? Ibu bapak kok negatif? Saya kan cuma bilang Pak Imam masih jomblo, yang tadi masih gadis, ya kan? Masih remaja. Ibu, saya nikah istri saya usia beda 26 tahun. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah ketemu. Selesai ijab kabul baru ketemu. Wow. Mantap. Sekarang anak-anak pacaran baru 2 bulan panggil papi mami. Hah? Belum ijab kabul sudah nonton bareng. Bu, saya mau tanya ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami? Kawin lagi ibu. Nah, jangan harap suamimu. Jangan harap. Dia nontonlah ceramah saya, istri saya ini. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau istri lebih dulu meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya panggil, saya peluk-peluk dia. Saya bilang, dengar kau sayang ya, dengar baik-baik. Jangankan kamu meninggal, kamu masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Nah, ayo Bu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Ayo bapak-bapak, kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu, jangan harap. Lihat tuh di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp. Begitu kita meninggal, jangankan baca doa, ketik doa aja dia balas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia nggak baca itu. Siapa yang doakan? Anak. Bu, bapak saya itu meninggal 2010. Rasa-rasanya dalam sehari tidak pernah saya lupa doa untuk bapak saya. Matikan dulu. Rifki, matikan dulu. Ya. Rasa-rasanya tidak pernah saya tidak doakan bapak saya. Bapak saya dulu di kampung, tidak ada yang mau lihat. Ibu saya dulu tukang cuci. Tukang masak-masak kalau ada pengantin. Tapi dididik anaknya jadi ustadz. Alhamdulillah bapak saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Abdul Latif. Ibu saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Haja Sitimang. Baru-baru. Tidak bisa naik mobil jauh kan. Kampung saya dari Makassar 5 jam naik mobil. Tidak bisa. Ayo mak, ke mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Bugis. Talon mak, talon masih gie. Mapet di alat, nak mapet di mana? Sakit semua ini ku jemput pakai helikopter. Rasa-rasanya tidak ada anak yang jemput helikopter di kampungku, Bu. Waktu itu orang tua saya tidak ada yang nilai. Tapi karena urus anak dengan baik, insya Allah, kalau ibu urus anak dengan baik, kalau ibu menderita sekarang, anakmu yang akan muliakan. Saya heran lihat anak-anak ibu-ibu kita sekarang. Bandingkan ibu-ibu sampean, 7 anaknya, 8 anaknya, pekerjaan tidak jelas. Gaji tidak jelas. Anaknya bisa ke Amerika. Iya kan? Iya. Iya kan? Masya Allah. Saya telepon ibu saya waktu saya mau ke sini. Tidak percaya dia. Dia bahagia, terharu. Kenapa? Anak yang dia lahirkan dengan susah payah, dia bisa ke negeri Paman Sam. Masya Allah. Dia bahagia.
Dengan bahagianya itu Allah tersenyum kepada saya. Kenapa ibu-ibu sekarang suaminya banyak gajinya dalam bentuk dolar lagi, mobilnya harga miliaran, rumahnya mewah, satu anaknya tidak bisa dididik. Ini ada apa? Ibu-ibu kita sekarang gagal didik anaknya. Dia lebih perhatikan mendidik HP suaminya daripada jaga anaknya. Kalau anaknya keluar gadis, bukan mahramnya yang bawa, dia tidak gelisah. Tapi ketemu HP suaminya, itu aja diurus. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, ngapain ibu ngurus HP? Lebih ngurus suami. Ini suamimu, Bu. Nah, kalau dia tidak sholat, dia berzina, dia minum, dia mabuk, tukang tipu, tidak ada urusan sama ibu. Dia tetap masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Tapi kalau ibu-ibu gagal didik anak, biar ibu 5 waktu berjamaah, dicari nanti mana ibunya ini. Mana ibunya? Kok bisa begini? Bapaknya enggak. Kenapa? Bapaknya cari nafkah. Dia harus banyak di luar. Siapa yang banyak bersama anaknya? Ibunya. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Jangan sampai anak kita sudah gadis keluar rumah ditemani laki-laki yang bukan mahramnya. Demi Allah, ibu tanggung jawab. Istri saya, kalau saya mau pergi ceramah, selalu saya ingat, nih, hafalan untuk Ece. Anak saya namanya Ece. Nah, tugasnya, pergi saya dakwah, bagaimana hafalannya Ece? Hafalan-hafalan hadis pendek. Kan enak kita pergi cari nafkah, dia video call. Nah sayang, ini Ece hafalan ke-19. Tentang sholat wajib mengikuti cara Nabi. Nah ini Ustaz, nah ini hafalannya Ece. Marah jangan marah, Tuhan bersamamu. Aneh enak perasaan kita. Itulah tugasnya ibu. Supaya apa? Ibu wafat meskipun suamimu nakal, tidak ada urusan. Ada anak. Kalau HP kau periksa, apa kamu dapat? Hah? Begitu dapat stiker Lope, kamu mau pulang ke Indonesia? Hah? Saya bilang sama istriku, ini handphonemu. Handphone saya. Kalau kau dapat WhatsApp salah kirim, kamu mau apa? Kau minta cerai, kamu mampu janda? Ah, anggaplah kau mampu janda. Kamu mampu dapat suami lebih baik dari saya? Itu. Ngapain periksa handphone? Bu, didik anak. Cara didik anak itu jelas. Boleh baca psikologi anak. Boleh baca hasil penelitian orang-orang bule. Boleh. Silahkan baca riset-riset tentang psikologi perkembangan anak. Tapi ibu keliru kalau tidak baca Quran. Ibu tahu metode mendidik anak dalam Quran? Tahu? Surah apa ibu? Surah Luqman. Ayat berapa? 14 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Tapi jangan kau hina Tuhannya orang. Tuhanmu Allah. Banyak Tuhan di dunia. Tapi Tuhanmu Allah. Anak kita senang lagu, ajari lagu. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pasti bundar, kepala kita bundar. Masa segi 4? Ganti. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Selesai. Ibu-ibu berapa anaknya ibu? Nabi. Berapa? Anak Nabi. Berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Langsung anak tahu, oh anaknya Nabi 7. Oh 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim. Itu lagu, ajarin. Dengan lagu. Tuhan kita Allah, bukan Tuhan kita. Tapi jangan kau hina Tuhannya orang.
Itu. Cuma lagunya ibu-ibu sekarang dia diajari anaknya bukan lagu-lagu Islami. Ya Bu, didik anak, apalagi menurut surah Luqman. Ya, apa yang kamu lakukan nak, pasti Allah melihatmu. Nak, kau lihat CCTV, lihat tuh. Oh, apa gerak? Oh iya. Nah, tapi ini CCTV nak, kalau mati lampu tidak berfungsi. Ada CCTV-nya Allah, rakit dan atid. Kalaupun kamu sendiri di kamarmu, Tuhan melihatmu. Ajari dari kecil. Tapi kan kita tidak ajari itu anak kita. Lalu kita ujuk-ujuk mau langsung punya anak soleh dan soleha. Memangnya ada orang dalam? Ya, ya Bu. Pak, tiga. Apa? Kata Quran, ajari anakmu berjalan agar dia tunduk dan tidak membanggakan diri. Jangan sombong. Kalau dia pulang, lahir dan besar di Amerika, bahasa Inggris sudah bahasa sehari-harinya, kamu pulang kampung nak, jangan juga kau pura-pura tidak tahu bahasa Indonesia. Jangan kau angku di depan sepupumu. Ajari, bapakmu yang hebat, bukan kamu. Pulang kampung, jangan kau hina sepupumu. Kau bersyukur karena itu, tapi belum tentu kau lebih mulia nanti dari dia. Jangan dia anak kita sombong. Lo lihat dia anak-anak orang kaya sekarang. Bapaknya yang kaya, dia yang takabur. Bapaknya yang pejabat, dia yang perintah satu kantor anak buah. Jangan anak ajari begitu. Itulah perannya orang tua. Miris lihat hati kita Pak, anak-anak kita sekarang Pak. Cerdas-cerdas anak-anak kita Pak. Mau lihat cerdasnya anak kita. Dia naik motor masih bisa balas WhatsApp. Kita sudah 2 jari masih salah ketik. Cerdas-cerdas anak-anak kita. Bapaknya pendek, anaknya tinggi. Ya kan? Tidak usah lihat paparan. Coba lihat cerdas-cerdas anak kita sekarang Pak. Allah Karim, cakep-cakep. Biasa enggak, masa si anaknya ini bapaknya enggak terlalu cakep, bapak anaknya cakep. Satu aja kurangnya anak kita sekarang, kurang ajar. Ya, tugasnya kita, ibu-ibu kita berharap ketika kita sudah usia senja, anak kita musyawarah. Bapak sudah pensiun. Mulai bulan ini, satu anak wajib nyetor $200 ke bapak kita. Tidak boleh lagi orang tua kita mikir sembako. Itu baru anak hebat. Anak-anak kita sekarang sudah sarjana, sudah punya kerja, masih juga dipikir orang tuanya mikirkan sembakonya. Lalu kapan kita menikmati punya anak? Kalau kita didik dengan baik anak kita, Bu, insya Allah. Ibu meninggal, dia selalu dalam sujudnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, ya. Nah, banyak lagi metode-metode mendidik anak. Tambahan dari Quran, satu kata Nabi, kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Itu keliru, itu kampanyenya orang-orang tidak senang. Apa arti sebuah nama? Siapa bilang? Bayangkan kalau sedulur-sedulur, Bapak Ibu semua di sini tidak punya nama. Halo, boleh bicara Anu? Siapa? Anu? Mana yang pendek? Banyak yang pendek. Ya kan? Gimana kita mencoblos kalau tidak ada nama? Pilih saya. Siapa? Anu? Ini mana Bapak? Dari nama itu Pak, itu nama, itu kewajiban orang tua. Kenapa? Dari nama itu adalah doa. Coba kalau kasih nama anak kita, mutmainnah. Apa artinya? Jiwa yang tenang. Begitu orang panggil, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang doakan anak kita. Coba bayangkan, sebut namanya Ibu. Sebut nama. Minimal saya bisa tahu 2 hal. 1, agama. 2, suku. Coba. Siapa namamu? Abdurrahman. 99% Muslim. Iya toh? Siapa namamu? Bertus Taitanus Tinus. Tidak mungkin Muslim ini. Nah, iya toh? Iya kan? Nama dari nama saya bisa tahu agama. Yang kedua suku. Siapa namamu? Margono. Jawa. Nah, ya Jawa. Siapa namamu? Margana Asunda. Siapa namamu? Ambodale Bugis. Ya kan? Dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Dan bisa ditahu jenis kelamin. Siapa namamu? Fatimah. Masa laki-laki? Iya kan? Nama itu penting. Dan itu nanti di akhirat, nama berpengaruh.
Itulah sebabnya Nabi kasih. Kenapa pengaruhnya nama? Itu di padang mahsyar nanti Bapak Ibu sekalian. Menurut kitab Durratun Nasihin, kalau Bapak masih percaya akhirat. Lain kalau Ibu Bapak sudah tidak percaya akhirat. Itu kan kita dikumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kita diantri satu-satu, Bu. Masih ingat waktu kita pemilu? Satu TPS 300 orang. Ngantrikan sampai sore. Padahal tempatnya ber-AC. Dikasih konsumsi. Pelayanan bagus. 5 loket. Sampai sore kita ngantri. Gimana tuh nanti di padang mahsyar? Berapa triliun manusia? Dan kita diantri satu-satu. Siapa yang duluan diantri dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Meskipun dia duluan meninggal, tapi namanya tidak Islam dipanggil di belakang. Siapa dulu yang dipanggil? Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Dodi, Tony, Joni, Ningsi, Nining, Titi, di belakang. Dipanggil juga, tapi di belakang, Bu. Iya toh? Bagaimana kita Ustadz yang sudah terlanjur nama kita Joni? Tidak usah diganti, Bu. Tambah aja di situ Muhammad Abdul Joni. Selesai. Namanya Angel. Sudah Siti Angel. Tidak nyambung Ustadz biar. Yang penting di akhirat kita selamat. Jangan ketawa, Pak. Saya serius ini. Jelas, Bu? Jelas? Kasih nama yang baik. Yang kedua kata Nabi, jangan kau beri makan uang haram. Sayang 1000 sayang orang tua kita sekarang lebih pusing isi perut anaknya daripada isi hatinya. Nabi Ibrahim ketika hendak wafat, dia panggil anaknya. Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, nanti kalau bapak meninggal kamu sembah apa, nak? Itu pertanyaan Ibrahim ke anaknya. Kalau kita sekarang, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Mata kuluna min ba'di dia sekarang. Apa kamu makan, nak, kalau bapak nanti mati? Makan, ndak usah risau. Di sini yang kerja di Amerika, ada ndak yang mati kelaparan anaknya? Ada ndak? Ndak. Tapi yang tabrakan mungkin ada. Yang dugem mabuk mungkin banyak. Tapi ndak ada yang kelaparan. Soal isi perut, dengar kisahnya Ibrahim. Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang beri makan anak saya, ya Allah? Anak saya banyak gini. Kau pergi dakwah. Siapa yang beri makan anak saya? Kata Allah, kau tebas itu batu di dalam. Kau tebas itu batu. Ditebas itu batu. Apa maksudnya? Tebas lagi. Apa? Pak. 3 kali dapat ulat di dalam batu. Kata Allah, Ibrahim, kau lihat itu. Itu ulat yang lembut kulitnya. Dada kakinya, dada tangannya. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya itu ulat? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Kamu jangan cemas. Cuma kita kan cemas. Nanti apa kamu makan? Rumahmu bagaimana? Tak usah cemas. Imannya yang kita cemaskan. Apalagi bapak yang merantau di sini. Kasihan kita jauh-jauh cari nafkah kalau agama anak kita tidak jelas. Kasihan, Bu. Lebih baik pulang kampung. Jelas agamanya kalau dia di kampung. Tapi kalau di sini ibu lalai, bapak lalai memperhatikan akidah anak. Demi Allah bapak mati meninggalkan anak dan jelas agama. Rugi, Pak. Rugi. Ada di sini sudah punya uang 1 triliun. Jauh-jauh merantau 1 triliun bapak tidak punya. Tapi kalau bapak wafat, tidak punya anak yang baik agamanya, bapak pasti menyesal di kubur. Pasti menyesal. Ingat kisah Rasulullah lewat di satu pemakaman. Nabi lewat pemakaman. Nabi kata, langkahkan kakimu dengan cepat. Kalau bahasa Bugis, periko. Cepat. Lewat, selesai, sampai tujuan. Nabi balik. Lewat di pemakaman itu, sahabat percepat lagi langkahnya. Nabi bilang, tidak usah cepat, tenang-tenang saja, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi kami disuruh cepat, pulang tidak, rute yang sama. Ada apa ya Rasul? Nabi jelaskan, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar. Tadi itu waktu pergi, dicambuk ini orang dalam kubur. Disiksa dia,
Saya tidak betah, tidak tega saya mendengar dia lama disiksa. Maka aku ingin jauh-jauh supaya saya tidak dengar. Pulang tidak lagi. Kenapa? Allah perintahkan kepada malaikat penjaga kubur. Hentikan kau siksa itu orang tua. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa. Sementara anaknya lagi belajar ngaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Karim. Baru basmalah dia baca anaknya. Allah sudah perintahkan hentikan siksaannya. Itulah ajaran kenapa kita disuruh ngajikan orang tua. Lihat anak-anak kita sekarang Pak. Pergi ziarah kubur. Tidak doa Pak. Update status. OTW ziarah. Ya. Sampai di makaman. Dia pegang itu batu nisannya neneknya. Goodbye grandmother. Iya toh? Bu. Ibu kalau sudah masuk kubur. Tidak ada lagi pertolongan. Ini yang cantik-cantik nih. Hah? Ini pipimu glowing, mancung. Sampai alis yang cantik dari Allah dia ubah-ubahnya juga ditipisin keris. Akhirnya seperti centang biru. Ibu masuk kubur, ini matamu dimakan ulat. Meletus kau punya perut. Bernajis. Habis. Bayangkan mati lampu, Bu. Pernah rasakan mati lampu? Gelisah. Padahal tempat kita masih luas. Mati lampu, masih ada handphone yang bisa kita jadikan senter. Ya. Hah? Masih bisa kita teriak, "Woi, mati lampu." Masih bisa gerak. Mati lampunya terbatas, waktunya paling lama 30 menit. Tapi masuk kubur, mati lampunya, Bu, tidak hidup-hidup lagi. Lubang kubur bukan itu tempat ibu. Bapak-bapak, lubang kubur bukan itu tempatmu. Anak tempatmu liang lahat. Lubang kubur itu yang lebar. Liang lahat, lihat orang dimakamkan. Digali lagi tuh di samping. Digali, diuruk di sini. Lalu di situ ibu dimasukkan. Pas-pas, tidak bisa goyang. Baru dikasih papan. Itulah tempatmu. Dan pada saat itu gelapnya tidak akan berhenti. Tidak balik-balik lagi. Ini semua kau punya speak Inggris. Tidak laku. Tidak ada lagi itu speak. Tidak ada. Tidak bakal kau ditanya, "Oh, Cunain." Tidak ada. Pada saat itu, disitulah datang doa anak. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada saat itulah ibu diterangi kuburnya. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Kalau ibu berhasil didik anak. Tapi kalau anakmu manajer, bahasa 7 bahasa dia tahu. Tidak pernah sholat. Jalan sama laki perempuan bukan mahramnya. Bahkan serumah. Ibu say goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis. Ini tujuannya pengajian, Bu. Supaya ibu kembali evaluasi didik anak. Sudah itu jangan kasih makan uang haram. Kata Allah. Jangan kau kasih makan uang haram. Mana ada orang mati kelaparan. Ibu masih ingat lagu waktu kecil. Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Makannya nyamuk yang terbang. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya kan? Tapi apa kata lagu waktu kita kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah itu cicaknya, kasihan. Ya toh, itu cicak. Apalagi kita yang sarjana. Apalagi kita yang punya skill. Tidak mungkin. Anak ibu tidak mungkin kelaparan. Yang ibu bapak perlu cemaskan kalau anak tidak punya iman. Inilah tempatnya paling berbahaya buat anak-anak kita. Paling berbahaya. Masya Allah. Saya karena istri saya penghafal Quran. Meskipun selisih jauh. Oh, anak saya itu belum sekolah, Bu. Suatu ketika saya terpesona. Kenapa?
Dia waktu itu 6 tahun. Anak saya sekarang 10 tahun. Dia mau ganti baju, dia masuk ke toilet. 6 tahun. Saya bilang, kenapa nak cek? Tidak boleh Abi lihat saya punya badan. Coba, itu 6 tahun. Siapa yang didik? Bukan saya, ibunya. Maka ibu ini penentu buat anak-anak kita. Saya begini bukan bapak saya yang hebat, ibu saya. Ibu saya itu kalau dulu waktu si kecil, diajari kita, nah kau pergi pinjam gula di sebelah. Karena dulu ada namanya pinjam-pinjam gula, ya, pinjam piring, pinjam kopi, gula 3 sendok, dulu. Ya kan? Dulu. Nah ini diajar saya. Nah bahasa Bugis tentu dia bilang, nak kamu pergi pinjam, diajari kita. Kau duduk dulu begini nak, ya. Nah, jangan lihat matanya orang, kau bicara. Kalau kau dikasih pegang 2 tangan. Itu sampai di situ enggak. Dia besok ketemu tuh tetangga. Bagaimana anakku kemarin enggak kurang ajar, dia ngomong. Begitu dijaganya anak-anak kita dulu. Dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada video call. Begitu hati-hatinya orang tua didik anaknya. Sekarang apa yang didik anak kita? Medsos. Video call itu yang rusak anak kita, Bu. Sudah di dalam kamar, ibu pikir dia belajar. Enggak, dia video call. Ya, pakai cek. Supaya didengar bapakmu. Ya. Coba deh lihat anak-anak kita sekarang. Ibu ketawa karena membayangkan itu pernah ibu lihat. Iya kan? Nggak malu lagi. Saya zaman kecil, Bu, yang namanya perempuan seksi hampir nggak pernah kita lihat. Meskipun waktu itu belum ada jilbab. Perempuan zaman saya SD SMP itu nggak pakai jilbab, tapi sopan pakaiannya. Kalau dia jatuh ballpointnya, dia pegang itu sininya, Bu. Kalau mau diambil, dia pegang juga roknya di belakang. Nah, begini dia tuh. Iya toh? Iya, nggak ada jilbab waktu itu. Sekarang perempuan, bisa mal saya, Pak. Dia sengaja memang kayak dia mau tabrak kita. Hancur, Pak. Gimana anak kita nggak hancur? Maka siapa punya kewajiban? Ibu. Saya sengaja lama-lama bahas soal ini. Kecemasan saya, Pak, bukan soal finansial. Kecemasan kita agama anak kita. Gimana nanti kalau kita punya cucu sudah tidak tahu Tuhan? Gimana kalau cucu kita nanti sudah tidak tahu syahadat? Sudah tidak tahu rukun iman? Sudah tidak jelas rukun Islam? Dia sudah tidak tahu siapa nabinya? Dia tidak tahu Umar bin Khattab? Saya baru-baru diundang ceramah ke Australia, Queensland, Universitas Queensland. Ya, itu yang saya maksud. Ini ibu memang ditunggu, saya salah, Pak. Kasar betul ini, Ibu. Apakah dosa dan salahku, Ibu? Saya tidak pernah suruh suaminya poligami. Dia aja yang selalu cerita poligami. Ya, ayo, Bu. Saya pergi sana, ada orang perantau. Sudah berapa tahun Bapak di sini? Sudah lebih 40 tahun. Berapa anaknya? 5. Gimana agamanya? Dia bilang, 2 sih masih mungkin masih muslim, Ustadz. Yang 3 sudah tidak jelas agamanya. Kalau boleh, Pak, boleh saya bersaran. Kumpul duit, kalau usia senja dan Bapak belum warga negara. Sini, anak masih bisa diselamatkan. Lebih baik dia balik di Indonesia. Mending kita rumah sederhana, tapi jelas agama masa depan anak kita. Daripada kita di sini bergelimang harta, tapi tidak jelas agama anak cucu kita. Ya, pasti ibu bapak tua. Coba lihat orang-orang kalau sudah tua modern pikiran anaknya. Siapa yang ngurus orang tuanya? Dia kasih masuk panti jompo. Nggak mau direpotin. Datang kita punya anak kita baik, tapi istrinya kurang ajar. Dan dia takut sama istrinya. Dengar ini bapak-bapak yang takut sama istri. Saya nggak masuk akal, Pak, kalau ada suami takut sama istri. Nggak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Nggak ada. Cuma istrinya lebih berani. Mana Palmer? Nggak ada orang Bugis takut sama istri. Cuma istri kami yang lebih berani. Coba. Datang mertuanya, apa katanya? Datang kasihan mertuanya dari Indonesia. Dipanggil sama anaknya. Baru tiba duduk. Kapan datang, Mak? Baru. Kapan pulang? Pak,
Kalau ada istrimu seperti ini, nggak usah ceraikan Pak. Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Nah, saya sama istriku saya sudah bilang, boleh kamu marah. Ada duit kau habisi rezekimu. Kamu mau marah silahkan. Mau lempar kepalaku boleh, yang penting tidak kena. Satu tidak boleh, jangan pernah kau sakiti perasaan orang tuaku. Begitu kau bilang pilih orang tuamu atau saya pasti pilih orang tua saya. Jangan paksa orang suamimu jadi durhaka sama orang tuanya gara-gara keinginan ibu. Jangan. Bapak lebih baik pisah sama istri yang kurang ajar sama mertua. Apa yang mau dibanggakan dengan istri yang tidak menghargai orang tua kita? Nah, itulah dididik anak-anak kita. Ya, didik anak dengan baik. Yang ketiga, jam berapa? Jam berapa Isya? Sudah lewat Pak ya? Hah? 2 menit lagi. Ya, Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan kasih makan yang baik, kasih nama yang baik, kasih contoh yang baik. Bapak-bapak jangan harap anakmu tidak merokok kalau bapaknya merokok. Awas kalau kau merokok ya, saya tempelin kamu. 5 menit kemudian dia merokok depan anaknya. Ini aslinya beleng-beleng ini Pak. Inilah aslinya beleng-beleng. Dilarang anaknya merokok, baru dia merokok. Awas kalau kau bicara kasar ya, saya tempelin kau. Itu sudah bicara kasar. Ya. Ini yang penting lagi. Bagi kita orang beriman. Doakan. Doakan. Doanya pendek. Tidak mesti bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahkan boleh bahasa dalam hati. Yes? Ibu, apa kalau doa dalam Quran? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Sebelum saya lupa. Kalau ada pengajian begini Pak. Bawa anak. Bawa anak. Kenapa kalau dia ulang tahun kita bawa ke tempat-tempat yang habis duitan kita sampai ratusan dolar? Kenapa ketika pengajian yang percuma gratis seperti ini tidak mampu kita bawa? Bawa dong. Nah, kau boleh apa saja nih, tapi pengajian kali ini kau datanglah. Itu salah satu cara. Tapi kalau ngajak pengajian tidak mampu, gimana Bapak yakin dia bisa baik agamanya? Kalau sekarang aja Bapak tidak mampu bawa dia ke pengajian, gimana Bapak mau yakin dia bisa selamat akidahnya? Ya, doa Rabbi habli minas solihin. Caranya gimana? Caranya gimana? Ibu, lagi suap cucu-cucunya yang kecil-kecil. Nah, doakan Rabbi habli minas solihin. Yang sudah besar dikasih bangun susah, usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba yang salah. Pulang soleh. Pulang dia, peluk lagi pulang sekolah, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Dia tanya apa sih mak? Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh. Ya, ada kemanakan saya ibu di kampung, sudah mau masuk maghrib, masih main bola. Saya panggil, sudah nak, maghrib berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, saya tungguilah dia. Begitu asan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz saat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis bu. Heran semua orang lihat saya Pak. Jagonya Pak Ustaz, dia cuma bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Maknanya apa Bu? Anak kalau salah harus kasih hukuman. Biasanya bapak mau disiplin kasih hukuman, ibunya datang membela. Biasanya bapak disiplin soal ekonomi, kasih ini datang ibunya. Jangan kasih tahu bapakmu nah. Itu sudah tidak mendidik anak. Dan ingat, salah kasih sanksi. Orang tua dulu kan kalau anaknya minta sekolah, uang sekolah. Nah, mak, saya membayar. Pak, saya membayar sekolah. Boleh nak, tapi kau pel dulu rumah ya. Bersihkan dulu rumah. Tidak langsung dikasih. Supaya apa? Pendidikan moral bahwa kalau mau dapat duit, mesti usaha. Dulu kita satu tempat tidur 3 orang. Dan itu ternyata saya pelajari ada pendidikannya Pak. Apa? Kita saling punya ikatan emosi. Yang dekat dengan saudara. Maka dulu kalau ada yang ganggu adik kita, kita datang berdua di kroyo itu yang ganggu adik kita. Kenapa? Kita punya semangat persaudaraan. Kalau ada yang jatuh cinta, ibu kita langsung tahu. Kenapa? Kakaknya lapor. Saya dapat surat cintanya, Mak. Sekarang metode-metode kita sudah satu anak satu tempat tidur. Tidak pernah ketemu. Di belakang tempat tidurnya masing-masing punya TV. Masing-masing punya game.
Akhirnya apa? Begitu mereka besar, bertengkar gara-gara warisan, bahkan bisa saling membunuh. Zaman boleh berganti, metode mendidik zaman dulu tidak berarti sekarang tidak laku. Justru saya melihat metode mendidik zaman dulu jauh lebih efektif mendisiplinkan anak daripada orang tua zaman sekarang. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini pertama yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua dan ketiga, kita lanjutkan apakah malam ini atau besok, saya terserah kepada panitia. Sudah masuk waktu Isya, ya? Sudah masuk waktu Isya, Pak, ya? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dinilai Allah sebagai kebaikan. Karena orang yang menuju ke medan ilmu, dakwah, pengajian seperti ini, kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri digugurkan dosa-dosa kecilnya. Demikian usikum wa nafsi ya. Oh, diundur. Oke. Sudah jam berapa sekarang? Minum dulu Ibu ya, minum dulu ya. Minum dulu. Oh, berarti masih setengah jam. Oke. Ya, minum dulu Ibu ya. Ya. Jangan saya kasihan di video, jangan saya direkam. Enggak mau terbuka ya. Kita tolong bukakan dulu. Nah, yang kedua, ayo Ibu, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur. Yang kedua, ini satu amalnya ya, yaitu sedekah yang bermanfaat. Ibu-ibu nih yang banyak gelang-gelang emasnya ya. Ibu-ibu kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas-emasnya nih Bu? Anak, istri kedua Ibu. Kawin lagi suaminya Bu. Nah, waktu ibu meninggal dicabut itu cincin. Cincin kawin kita dulu Bu. Nggak mau keluar dikasih sabun. Dipaksa aja keluar. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini dulu waktu kita umroh Bu, emas Dubai saya belikan kau Bu, dicabut lagi, terakhir dicabut lagi kita punya kalung. Ini hadiah pernikahan dulu Ibu. Dicabut semua, lalu dia bungkus baik-baik, dia masukkan ke dalam laci Bu. 3 bulan kemudian ketemu janda. Aduh, teman cinta lama bersemi kembali. Dia ambillah itu emasnya Ibu. Dia ketemu si janda. Ini ada emas saya, mantan istri saya sudah mati. Dia bilang sudah mati Bu. Nah ini cenderamata untuk kamu pakailah sayang ya. Ibu-ibu, daripada emasmu dipakai istri kedua, mending sedekah untuk kemajuan taklim kita. Ibu, Bu, mau punya anak hafal Quran? Nah, sekarang kan susah punya anak hafal Quran kalau sudah dewasa. Tapi Allah masih buka peluang. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Caranya, telepon sepupumu di kampung. Kakakmu, adikmu, keluargamu. Dek, ada kamu tahu penghafal Quran? Ada Kak, ada. Saya berapa biayanya 1 bulan? 1 bulan 300.000. Oke, saya tanggung 1 tahun. Itu sama ibu punya anak penghafal Quran. Meskipun tidak lahir dari rahim. Sama itu. Kalau dia berdoa, sama doa anak kandungmu. Kalau harus anak kandung, Allah tidak adil dong. Bagaimana perempuan tidak menikah? Bagaimana bapak-bapak yang tidak punya anak? Maka memelihara anak yatim dan penghafal Quran sama. Ibu cari. Telepon. Ustaz, ada di situ hafal Quran? Ada. Saya mau biaya berapa 1 bulan? 300.000. Saya bisa tanggung dede. Dia 2 orang selama 1 tahun. Ternyata anak yang ibu biayai, anak yatim piatu, dan dia jadi ulama. Meskipun ibu sudah tulang belulang, bahkan tulangmu sudah hancur, dia jadi ulama. Ibu sama punya ibu, anak punya ulama. Itu caranya. Sedekah. Jangan terlalu pelit Pak. Kalau cedengan takmir, kita cari yang paling kecil. Kalau beli kosmetik, mau yang asli-asli, yang mewah-mewah. Sedekah. Ibu mau tolak bala?
Supaya anak kita tidak narkoba. Supaya anak kita tidak maksiat. Supaya suami kita dijaga Allah. Caranya kata Nabi, sedekah. Kalau ibu sudah sepantasnya sedekah, lalu ibu tidak lakukan, maka Allah paksa keluar itu duit. Caranya apa? Tiba-tiba kita berurusan sama polisi. Tabrak mobilnya orang, tak berurusan polisi. Habis duit, mati percuma. Tiba-tiba anak kita narkoba. Tiba-tiba ibu kita di kampung ada masalahnya berurusan. Habis duit kita. Sia-sia. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Ustadz, saya hanya bisa sedekah nasi. 1 bungkus pun itu sedekah. Tentu beda sedekahnya orang kaya dengan orang miskin. Sama-sama 1.000. Sama-sama $100. Tapi satu kaya, satu miskin. Bisa jadi yang miskin itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah. Kenapa? Dia mampu saingin orang kaya. Sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut. Tolong carikan saya yang Bapak kenal. Bangkrut gara-gara sedekah. Itu Ustadz. Dulu tuh. Kaya sekali dulu itu Ustadz. Cuma karena dia rajin sedekah. Bangkrut dia Ustadz. Dadah. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Oh, diperas sama ceweknya. Kalau kau tidak belikan saya ini, saya share ke istrimu. Ini foto kita. Hancur Pak. Sudah dibelikan, masih dia minta lagi yang lain. Dan hebatnya itu sedekah. Allah ganti berkali lipat. Suatu kali, datanglah fakir miskin musafir. Datang ke Madinah dan mencari rumah Rasul. Dia dapati rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, saya musafir. Sudah berhari-hari tidak makan. Adakah makanan bisa saya makan ya Rasul? Nabi masuk ke rumahnya. Buka. Tidak ada juga makanan. Tanya istrinya. Ya Humaira, tidak ada ya Rasul. Ada sih tapi tidak cukup. Lalu Nabi, dia ambil jubahnya. Bapak tahu namanya jubah? Baju ini. Jubah itu kalau ada orang Arab yang di luar lagi. Yang seperti Superman. Ibu tuh? Superman. Benar ya? Superman ini biasa saya heran lihat. Dia cerdas atau enggak ya? Dia pakai celana dalam di luar. Misalnya kan celana dalam di dalam. Namanya celana dalam. Dia di luar celana dalamnya Pak. Dan itu yang diidolakan anak-anak kita. Sebelah belen-belen juga ini. Iya tuh Ibu. Nah, itu jubah yang besar. Lalu Nabi bilang, saya tidak punya makanan, tapi boleh saya kasih kau jubah. Mudah-mudahan ada yang mau beli. Gembira lah ini orang tadi yang kelaparan. Dia ke pasar. Ayuhanas, wahai manusia. Ini ada saya punya baju jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Didengar orang kaya di Madinah, samping pasar, tapi dia agak rabun matanya. Dia bilang, kau pergi sana, kalau kau berhasil beli, saya beritahukan budaknya, saya merdekakan kamu. Dia pergi, alhamdulillah dia berhasil beli, dia datang, Tuan, saya berhasil memenangkan. Nah ini jubahnya Rasulullah. Alhamdulillah, saya bebaskan kamu jadi budak. Merdekakan kamu. Sudah itu jubahnya Rasulullah diambil, dia gosok-gosok dengan berselawat, ya. Mudah-mudahan mata saya sembuh. Selawat sebanyak-banyak dia gosok. Alhamdulillah sembuh matanya, Bu. Sudah itu, dia lipat baik-baik bajunya karena senangnya. Dia datangi rumah Rasul. Ya Rasulullah, ini jubahmu. Saya kembalikan lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah mata saya sembuh. Nabi panggil anaknya. Fatimah, sini kamu. Kau lihat hebatnya ini sedekah. 1, memberi makan orang miskin. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. Yang 4 hebatnya kembali lagi kepada saya. Sedekahlah Ibu. Sedekah. Kalau Bapak percaya bakal mati, sirangi kubur kita, terangi kubur kita dengan sedekah. Ustadz, saya mau nanti kubur saya nanti terang. Ayo kirim ke panti asuhan di Indonesia, ke masjid-masjid di kampung. Saya yang bayar listriknya tiap bulan. Ibu tidak bakal bangkrut dengan membayar listrik paling 500.000 per bulan. Tapi itulah harta yang Bapak Ibu miliki. Yang di rumah belum tentu Bapak punya. Bapak punya mobil mewah. Bapak meninggal siapa punya? Anak mantu. Ya kalau anak mantu kita bagus. Kalau dia pakai pergi tempat maksiat, celaka, maka bersedekahlah. Dan tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya Ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan?
Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak, senang sahabat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Kita bilang, tidak usah kok ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya itu pelit. Dan tidak ada orang saya melihat hidupnya mulia dengan kepelitannya. Dan tidak ada orang hina hidupnya kalau dia dermawan. Maka berdermalah. Ya, kalau di sini sudah tidak kita anggap tidak sudah efektif ya. Tapi kalau efektif di sini derma lebih bagus lagi. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita meskipun kita sudah jadi alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Ibu mau punya dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif, begitu ibu dapat potongan-potongan ceramah, jangan berhenti di handphone ibu, sebar. Share. Ibu punya grup WhatsApp 10, masing-masing anggota 20, 100 orang, 200 orang dalam. Ibu share, masa 200 itu tidak ada yang dapat ilmunya? Sebarkan. Bapak-bapak juga yang sering share-share video-video porno, berhenti Pak, tidak ada faedah. Meskipun Bapak canda, meskipun bercanda, jangan candain, dosa. Lebih Bapak share ilmu. Pun kalau Bapak mendapati dakwah, kalau Bapak tidak setuju, tidak usah celah. Cukup, tidak usah di-share lagi. Sekarang kadang-kala jamaah ini, dia menjadi tim Yuri. Penilai, wah kalau ini ceramah oke nih. Kalau ini enggak, sudah, jangan mencela. Kalau tidak senang, tutup, selesai. Jangan dicela. Saya kan sering dicela-cela, Pak. Saya dibilang Ustadz stand up komedi. Saya dibilang Ustadz plat merah. Tidak ada masalah. Bahkan saya dibilangi, itu kan sempat ribut saya di medsos. Gara-gara saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Ustadz tidak sunnah. Sunnah. Ya kan? Nah, kan saya ditulis Ustadz sunnah. Saya lihat, saya cari nama saya. Tidak ada. Sambil kanan, Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Saya bilang, buktinya kau ceramah-ceramah sunnah, kau tidak perlu sunnah. Mana? Kau tidak pelihara jenggot? Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Masa, makan banyak sunnah yang lain. Ya, minimal sunnah poligami. Jangan bahas poligami depan ibu-ibu. Tidak ada nilainya. Tidak ada benarnya Pak. Biar dikasih dalil. Tidak setuju dia. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Anak yang soleh dan soleha. Sedekah. Ilmu yang bermanfaat. Inilah yang akan menolong kita. Ayo siapkan sebelum ajal menjemput. Ketika sudah masuk kubur. Ada 5 penyesalan orang dalam kubur. Satu diantaranya, mereka yang punya harta dan tidak sedekah. Kan begitu meninggal, dibuka matanya. Hei, di mana saya? Kau sudah mati dah saat. Kalau saya sudah meninggal, kasih kembali saya dulu, kasihan. Balik saya ke dunia. Mau sholat bukan, mau puasa bukan, mau haji bukan. Mau apa? Saya hanya ingin berkata, harta yang saya miliki, saya sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan sholat? Karena sholat hanya kita dapat pahalanya ketika kita lakukan. Haji kita dapat pahalanya ketika kita ibadahkan, tapi sedekah meskipun kita sudah wafat, amalnya terus mengalir. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. 15 menit, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau tidak ada atau ada yang mau menjawab. Silakan Bu, tidak usah malu-malu. Ayo, silakan. Pertanyaan. Ya. Ada Ibu? Ya, silakan. Allahu Akbar. Ya. Kenapa tidak langsung saja? Nanti saya tidak tahu baca. Ini saya kata. Tulisannya terlalu... Waduh, saya ampun saya ini. Tidak bisa baca sudah kalau begini. Ya. Ya. Sudah bacain saja.
Bacakan, bacakan. Ya. Bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dan suami saya berbeda agama, tapi alhamdulillah anak-anak saya dengan dalam agama yang dianut agama Islam. Yang saya mau tanyakan, apakah doa buat suami saya karena berbeda agama, karena suami saya sudah almarhum? Oke. Masalah harta yang ditinggalkan itu bagaimana? Yang atas nama suami saya, terima kasih sebelumnya. Oke, pertama ini dulu harus ditahu waktu menikah dulu apakah Islam, syariat Islam atau beda agama. Kalau dia beda agama, maafkan saya Bu, jangan marah ya, jangan marah. Saya harus kasih tahu Ibu karena ini yang saya tahu. Kalau dia menikah beda agama tidak sah. Bagaimana anaknya? Tetap anak soleh, ya. Tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Tapi perbuatan orang tuanya lah itu yang salah. Anak masa bisa dia bilang, "Woi, nikah dulu dong, nikah dulu dong." Tidak mungkin kan? Ya. Nah, sudah ya. Nah, alhamdulillah ibu anaknya Islam. Tinggal ibu kewajibannya mendidik dia. Ibu sambil bertobat. Kan tidak mungkin andai saja masih hidup, ibu minta nikah ulang, kalau dia tidak mau pisah. Ya, tapi sudah meninggal ya tinggal mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Dan saya yakin selama ibu menyesal dan ketidakpahaman dulu, Allah Maha Pengampun. Kemudian apa lagi? Mendoakan. Doa tidak bisa lagi didoakan orang yang non muslim kalau dia sudah meninggal. Karena tidak bakal sampai. Ibaratnya ibu kirim duit tapi tidak ada rekeningnya. Sampai enggak? Enggak. Atau ibu kirim surat tidak ada alamat. Enggak sampai. Alamatnya itu dah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi kalau dia sudah meninggal, enggak ada lagi doanya. Karena enggak bakal sampai. Kecuali masih hidup. Kalau masih hidup, doanya cuma satu. Ya Allah berikan hidayah. Itu saja. Enggak ada doa mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan dia murah rezekinya. Enggak. Doanya hanya satu bagi kita. Keyakinan kita. Satu aja doa untuk orang non-muslim. Ya Allah, berikan dia hidayah masuk Islam. Itu saja. Nah, soal warisan, saya tidak tahu. Kalau di sini, kalau sudah meninggal, apakah otomatis penguasaan istri atau ada undang-undang yang mengaturnya? Nah, kalau menurut syariat Islam, ibu punya hak. Ya, kalau masih hidup orang tuanya dan atau ada saudaranya, ibu dulu, anaknya dulu diberi. Ada aturan-aturannya, Bu. Itu ada kitabnya khusus. Namanya Fikih Mawaris. Saya tidak hafal itu, poin-poinnya. Berapa persennya, berapa persennya. Kalau negara tidak mempersoalkannya, maka ibu halal memilikinya. Kalau bun ibunya minta, dia punya hak. Ibu kandungnya punya hak. Berapa persennya, itu sebaiknya ibu konsul nanti ke kalau ibu umur panjang ke Indonesia, ada lembaga namanya Kantor Urusan Agama. Di situ dia jelas itu poin-poinnya. Itu tidak boleh dikarang-karang, Bu. Saya mohon maaf, saya lupa berapa persen, berapa persen. Ada angka-angkanya itu. Kalau perempuan itu kan ahli waris laki dengan perempuan kan beda. Ya, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ini yang dikritik oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Katanya, kalau begitu Islam tidak adil dong. Oh, adil. Justru perempuan itu dimuliakan. Kenapa perempuan sedikit? Betul dia sedikit, tapi dia punya hak mutlak. Dia sudah tidak boleh diganggu-ganggu itu warisnya. Beda laki-laki. Saya punya warisan. Betul 10, tapi saya punya anak. Saya punya istri. Nah, itu yang saya kasih. Kalau ini perempuan betul 5, tapi dia miliki sepenuhnya. Kalau laki-laki 10, tapi bagi dan lain-lain. Kalau perempuan 5, tapi mutlak dia punya. Tidak boleh diambil suaminya. Kalau saya punya, ya istri saya punya hak. Kenapa? Saya tanggung jawab. Nah, itu sebenarnya maknanya ya. Bu, jelas Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, tadi yang dibaca? Ini dulu diselesaikan. Persoalannya ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sholat fardu sebelum waktunya? Karena di sini kadang waktu sholat, waktu subuh setelah jam 6 pagi. Sedangkan kita harus berangkat kerja sebelum jam 6. Jadi sholat subuh sebelum waktu subuh. Makasih Pak Ustadz. Sama. Sudah pasti tidak sah. Ya, lebih baik terlambat daripada belum masuk waktu. Ya, 5 syarat sahnya sholat. Artinya sah tidaknya. Syarat sah namanya. Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, baca Al-Fatihah. Satu diantaranya masuk waktu sholat. Soal diterima tidaknya, tidak berani saya jawab. Itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Tapi kalau ibu tanya sah tidak sah. Kenapa? Itu sudah jelas syarat sahnya masuk waktu sholat. Nah bagaimana kasus begini? Solusinya ibu sholat di jalan. Sholat. Gimana caranya Ustadz? Kita di bus, ibu sholat di bus. Caranya wudhu dulu. Wudhu dulu. Wudhu di rumah. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu wudhu. Sedikit aja Ustadz, nah habis, batal. Nah, bagaimana bersentuhan laki-laki? Terjadi perbedaan ikhtilaf namanya, perbedaan pendapat ulama. Syafi'i batal, Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Jadi kalau saya, mahasiswa saya, mau jabat tangan selesai mengajar atau ujian, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda, saya juga. Menurut saya, ya juga Bapak menurut saya. Dia cantik, saya tidak gagah, tapi saya pun pesona. Mana buktinya ibu semua mau foto sama saya tuh? Nah, tapi kalau emak-emak, bunda yang saya panggil bunda, saya jabat tangan. Nggak tahu, nggak masuk saya nafsu sama mama-mama. Nggak tahu lah kalau yang dia yang nafsu sama saya ya. Jadi bu, ya dengar. Jadi solusinya, Bapak Ibu kalau terjadi kejadian, dan saya yakin banyak begini. Ya kondisi kita. Maka caranya wudhu dulu. Nah, sudah itu jalanan bawa mobil sendiri Ustadz. Ya singgah dulu sejenak. Singgah dulu. Sambil jalan singgah dulu. Salat di atas bus. Boleh. Bahkan salah satu imam Masjidil Haram itu pernah berfatwa. Itu boleh sholat sambil bawa ke mobil. Boleh. Ibu nyetir sambil baca. Allah tahu ibu lagi dalam keadaan darurat. Begitu pentingnya sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Kenapa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Nanti kita bahas besok ini soal sholat. Ya jelas bu ya? Jadi wudhu dulu. Di atas bus ibu sholat. Gengsi Ustadz. Itu bisikan setan. Malu Ustadz. Bisikan setan. Sampai di kantor. Masih ada waktu. Belum masuk misalnya. Maghrib, subuh misalnya pukul 6. Sampai di kantor 6 lewat 10 menit. Ibu sholat subuh di kantor. Kecuali sudah jam 9, itu pun masih boleh. Misal ibu lupa atau ketiduran. Tidur karena lembur semalaman, tidur jam 4, tahu tanya bangun jam 10 pagi, langsung sholat. Boleh. Bahkan kalau lupa, kemarin saya tidak sholat subuh. Baru ingat, begitu ingat langsung sholat. Boleh. Ya? Apa? Tidak apa-apa ibu. Ada beberapa hal yang tidak kena hukum. Satu diantaranya lupa. 2 diantaranya lagi dalam tekanan. Misalnya diancam kita senjata. Kalau kau sholat, saya tembak kepalamu. Boleh. Yang ketiga, hilang ingatan. Gila. Kenapa kau tidak sholat? Saya gila Ustaz. Berarti kau yakin gila. Ya bu ya? Paham ya? Ya. Apa lagi tadi? Sudah? Nah. Jadi saya sarankan ibu, wudhu, sholat di mobil. Soal Allah terima atau tidak, biar urusan Allah. Kalau tidak sholat, sudah pasti tidak diterima. Ya? Oke. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana caranya biar konsisten dalam beribadah? Karena kadang suka malas. Oke. Konsisten itu bahasa Arabnya istiqomah. Bukan ikatan suami takut sama suami di rumah saja. Istiqomah juga namanya itu ya. Nah ibu punya handphone. Bapak-bapak punya handphone. Nah itu handphone kalau dipakai terus kenapa?
Lowbat. Kalau lowbat ibu apain? Kalau enggak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Ih, HP baru bu, iPhone 16 1 tera. Tapi enggak ada baterainya, masih bisa dipakai? Enggak, bisa dipakai melempar. Tapi kan enggak mungkin ibu pakai melempar suami kan? Enggak mungkin ya. Nah, begitulah hati. Lihat pekerjaan orang gajinya ribuan dolar dunia. Lihat perempuan cantik dunia. Lihat rumah mewah dunia. Lihat teman punya dunia. Dunia terus. Kapan ibu ngecas ini? Salah satu supaya istiqomah ibu. Satu, dengar dakwah. Dengar dakwah. Dengar dakwah sekarang hanya orang malas yang tidak mau. Semua sudah ada internet. Di mana aja bisa orang dengar dakwah. Mau tidur, boleh bareng-bareng. Ibu jengkel sama suami, putar ceramahnya Ustadz Dasat. Kewajiban suami terhadap istri. Pura-pura kasih dengar. Aduh, bagus juga ceramahnya ini ya. Oh, besok suaminya balas kewajiban istri kepada suami. Mantap juga ini ya. Itu caranya bu ya. Dakwah. Dakwah. Yang kedua, setelah dakwah, apa ibu? Berteman dengan orang-orang soleh. Ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Dijadikan pembungkus Quran. Dicium dulu tuh kulit kambing, bu. Sudah dipakai, dicium lagi. Di mana disimpan? Bawa tidak, di atas. Kulit kambing yang hina dicium karena berteman dengan Quran. Ibu tahu kulit kambing? Ketemu drum. Diapain? Oh, dipukul. Tiap saat dipukul. Salah milih teman. Itulah makna kata Nabi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak terbakar apinya, kau dapat hawa panasnya. Ya tak? Saya ketemu Pak Farhad. Paling saya tanya, di mana masjid bagus ini Pak? Tidak mungkin saya bilang, di mana panti pijat yang bagus? Kenapa Ustaz? Paca capek Pak Haji. Siapa yang pijit? Perempuan. Hei, lain dipijit, lain yang mengeras. Iya toh, nggak mungkin sama saya tanya, nggak mungkin saya tanya, Pak Farhan, di mana di sini tempat judi yang bagus? Nggak mungkin, pasti saya tanya, di mana tempat pengajian, di mana ya? Pasti kebaikan. Maka ibu-ibu, hati-hati milih teman bu. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun pasti ibu jadi tukang gosip. Kalau ibu berteman dengan orang hedon, pasti lambat laun ibu juga hedon dan paksa suami beli. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Itulah berteman dengan. Dan orang yang soleh temannya bu. Nanti misal ya. Itu kitab yang jelaskan. Begitu saya mau masuk surga. Misalnya Allah izinkan saya masuk surga. Tiba-tiba Allah lihat saya gelisah. Kata malaikat, Dasat, kenapa kau? Ada teman saya cari ini. Siapa? Pak Farhad. Kenapa? Dia yang ngajak saya dulu ke Amerika dakwah sehingga ilmu saya diamalkan di Amerika. Oh, masih banyak pertanyaannya dia. Masih ada masalahnya. Belum boleh masuk dia. Aduh, ya enak rasanya, saya kasihan. Gara-gara dia lah itu saya bisa sampai ke Los Angeles. Akhirnya lihat percakapan saya dengan malaikat. Allah lalu katakan, malaikat, kau panggil itu si Farhad. Saya mau bahagiakan Dasat secara sempurna supaya dia tidak lagi galau masuk surga, bawa temannya. Itulah sebabnya Pak, Bapak perlu berteman sama saya. Supaya saya cari mana ini, waduh. Oh, masih banyak pertanyaannya. Ini kawan saya nih Pak. Sini. Ya, oh iya Pak. Gitu, berteman dengan orang-orang soleh itu perintah agama. Ya. Yang ketiga, Ibu, supaya bisa jangan berkunjung ke tempat-tempat yang tidak ada faedah. Bapak-bapak meskipun canda, jangan kunjung ke tempat-tempat. Siapa tahu ajal di situ. Ya. Jangan ke tempat-tempat tidak ada faedah. Kalau sekali-kali bolehlah. Misalnya Ustadz Dasat jauh-jauh mau lihat-lihat apa itu Hollywood, baru kita foto. Ya Bu, ya. Nah, yang berikutnya lagi.
supaya kita tetap beriman kepada Allah, doa. Ada doanya tuh dalam Quran. Ujung akhir-akhir Al-Baqarah. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu ayat tuh. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan engkau kegelapkan hati hamba setelah engkau berikan keterangan. Ini penting. Dan doa ibu tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab salah arti, mending ibu bahasa Indonesia. Contoh ya, qalbu itu hati. Kalbu anjing. Itu bedanya bu. Makanya daripada ibu bahasa Arab salah ucap, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau minta anak soleh, doa yang diminta, doa minta hujan. Lain di bibir, lain di hati. Maka agama katakan Nabi, berdoalah engkau dengan bahasa ibumu. Bahasa sehari-hari. Boleh. Ya Allah. Bahkan boleh ibu berdoa. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkanlah ya Allah. Amin. Selesai. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Ibu tidak tahu. Mengucap pun, mengucap kata-kata pun ibu tidak tahu. Amin. Suaminya kawin lagi. Ya, jelas ya? Jelas? Bu, jelas? Nah, berteman, saya ulang, dengar dakwah, berteman orang-orang soleh, tinggalkan tempat-tempat tidak ada faedah, kemudian doa. Ya, kalau sudah itu bertawakal ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada lagi? Oh ya. Terima kasih Bu. I love you full. Ya, pertanyaan berikutnya. Bu, saya tidak bisa baca, mata saya baru operasi Bu. Nih, baru operasi. Ya, belum sebulan. Pak Ustadz yang terhormat, cucu saya tanya, Mami, yang kata Bunda surga di bawah telapak kaki Bunda, tapi kok Bunda bilang Adek harus jadi anak soleh supaya Bunda bisa masuk surga. Adek jadi bingung. Bagaimana saya menjelaskan jawaban yang benar dan baik, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, jadi Ibu ini hadis bahasa kias namanya. Kiasan. Nanti anaknya bagaimana surganya? Tidak ada. Ya. Maka Ibu jelaskan bahwa apapun ibadahmu, kalau kau durhaka sama Bunda, tidak ada guna. Ya, nah, kasihlah tanya, kenapa bisa? Kasih lihat, kasih cara berpikirnya. Satu, lihat orang hamil. Susah enggak nak lihat itu orang berat Bunda? Ya kan orang hamil tuh jalan aja setengah mati kan, mau duduk pakai standar samping, ya kan? Nah, coba lihat itu nak, sudah itu melahirkan, lihat. Bukakan video orang-orang yang melahirkan, menderita, menyusui dan membesarkan. Ya kan? Nah, sudah itu nak. Coba lihat penderitaannya ibu. Nah, kalau kamu durhaka, masuk akal enggak? Pacarmu baru kau kenal 2 bulan, yang belum tentu dia sayang, lalu kau hianati ibumu. Bagaimana cara berpikirmu? Ini pacarmu aja baru 2 bulan kau kenal, kau setia. Sementara ibumu dari rahimmu. Jelaskan pula itu bagaimana itu ibu, anak 9 bulan dalam kandungan, dia itu makan dari pusar. Makanya disebut tali silaturahim, rahim. Rahim itu, kalau mau lihat cinta kasihnya Allah, lihatlah ibu yang mengandung. Meskipun menderita sakit, tidak ada dia pukul perutnya. Kakimu di sini, kau ganggu saya. Naik sedikit. Tidak ada. Itulah cintanya ibu. Dan ketika dia keluar, ada tali yang menyertai anak dengan ibunya. Itulah tali yang kita, tali rahim itu, tali rahim. Maka ibu lebih peka daripada bapak. Meskipun anaknya sekolah di Mesir, ibunya bangun tengah malam. Sakit ini, anakku. Kok saya gelisah? Bapak dia moro aja tuh. Anak saya sakit. Kok cuma mimpi itu. Itu beda memang. Kenapa? Karena itu tali rahimnya. Dia bawa sampai keluar.
Itulah cintanya. Ibu, dia dijelaskan. Nah, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua diajarkan lagi. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma dan seterusnya. Dan berkata ada 10 kewajiban anak itu kepada orang tua. Nah, seterusnya dia bilang kenapa doakan bunda? Karena doa, jelaskan ibu, memang itu hadis Nabi. Doa untuk orang tua dari bibir anaknya. Kenapa? Karena anak pasti ikhlas kalau orang tuanya. Untuk anak, doa dari ibu bapaknya. Kenapa? Karena pasti ikhlas. Saya doakan ibu, belum tentu saya ikhlas. Biar saya ustadz, tapi belum tentu saya ikhlas. Yang kedua, belum tentu saya kenal ibu. Ya kan? Tapi kalau anak, pasti ikhlas untuk orang tuanya. Orang tua pasti ikhlas untuk anaknya. Bahkan orang tua kadangkala bukan dirinya dia doakan. Meskipun dia sakit, anaknya tuh dia doakan. Ya, maka dijelaskan apa makna daripada surga di bawah telapak kaki ibu. Berikan hiasan saja itu, ya, bahwa apapun kamu lakukan kalau durhaka, tidak akan dapat. Lalu dikasih contoh-contoh supaya gampang. Karena anak-anak itu belum bisa menjangkau tafsir, maka kita aja. Saya juga dikasih, saya sempat ditanya kemanakan saya. Om, katanya Tuhan satu. Iya. Tapi kenapa dibilang di toilet ada Tuhan, di masjid ada Tuhan, di sekolah ada Tuhan? Banyak dong. Bingung juga saya menjawab ini. Bagaimana saya menjawab? Saya kasih jawab. Nah, lihat matahari. Berapa matahari, nak? 1. Di sekolah ada matahari? Ada. Di rumah ada matahari. Lapangan sepak bola ada matahari. Itu berapa matahari? 1. Untuk dia bilang berarti Tuhan matahari. Untuk dia tidak bilang gitu. Itulah anak-anak ya. Makanya ibu harus cerdas. Makanya ibu harus cerdas. Bayangkan kalau anak ibu tanya nanti, kenapa tahun lahirnya ada disebut tahun gajah? Kalau ibu tidak tahu jelaskan, langsung dia bilang karena bukan tahun kambing. Bingung kan anak kita. Itulah pentingnya ibu belajar. Kenapa? Karena ibu adalah guru madrasah pertama buat anaknya. Saya kalau ibu saya, Bu, waduh. Saya itu resep saya satu aja. Muliakan orang tua. Tidak ada urusan sesama orang lain. Ibu saya perlakukan seperti ratu. Alhamdulillah Allah perlakukan saya seperti raja. Saya kalau ibu saya tidak ada tawar-tawar. Tidak boleh lagi orang tua mikirkan sembako. Tidak boleh lagi orang tua. Kalau kau ini adik-adik ini yang lagi merantau dan mau merintis. Kalaupun kamu belum punya kerja di sini, jangan kasih berita jelek orang tua. Tidak apa-apa kita bohong, yang penting dia bahagia. Oh, kerja saya baik di sini, Mak. Alhamdulillah, tapi mohon maaf belum bisa ngirim. Kenapa? Biaya hidup tinggi. Jangan ngeluh. Pasti dia sengsara orang tua kita. Saya bilang sama adik-adik mahasiswa saya, kalau kamu belum bisa belikan mobil orang tuamu, persembahkan nilai terbaik untuk orang tuamu. Kamu pulang, Mak, ini IP saya, tidak ada yang kalah dalam kelas. Pasti dia sudah bahagia. Dan ketika saya terima gaji pertama, Ibu, ini ada video saya baru saya edarkan. Saya bawa ke Masjid Maulid. Itu ada gelangnya yang dia pakai sampai sekarang. Gaji saya pertama sebagai PNS dosen, saya belikan emas, saya kumpul, belikan emas, saya kasih. Waktu saya kasih, bapak saya masih keberatan. Tidak usah, nak, kamu yang sekolah, kau nikmati itu, saya masih bisa kasih makan mamamu. Saya kasih, saya bilang enggak, Pak, saya ikhlas. Kasih. Itulah hebatnya orang tua. Kasih pun dia masih menolak. Tapi ada orang tua membeda-bedakan anak. Itulah ujianmu. Itulah ujianmu. Hai, kenapa orang tua saya yang kaya, dia suka saya ini yang tidak ada jelas. Ya motivasi, kau harus kerja. Ada orang tua begitu, ada. Dan ibu bapak bohong kalau tidak membeda-bedakan anak. Pasti anak ada yang anak emas, ada yang tidak. Pasti. Tidak mungkin, sama semua. Tidak mungkin. Pasti ada yang sayang. Dan itu pelajaran dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu anaknya yang paling disayang itu kan Yusuf. Makanya saudaranya yang 9 itu cemburu. Dia celupin masuk ke sumur. Itu juga pelajaran buat ibu-ibu. Saudara pun kadang dengki. Jadi kalau ada rahasia rumah tangga, jangan cerita sama saudaramu. Saudara, masa dia gosipin? Itu Nabi Yusuf saudaranya. Itu paman saya, saudara bapak saya, Abu Lahab, saudaranya Nabi. Itu sepupuku, Abu Sofyan, sepupu Nabi. Jadi udah cerita, apalagi di-share, jadi status. Tak kusangka kau begitu. Ya, Bu.
Jelas? Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Oh, satu lagi. Ya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya begini Pak, di Amerika ini yang saya rasakan bahwa terutama menyangkut riba tadi yang halal tadi Pak, halal pesanan atau di Amerika ini kontradiktif Pak. Jadi bank syariah katakanlah tidak ada, tapi semua itu hidupnya dari interest Pak. Apa itu? Artinya semuanya dari riba, harus minjem uang dengan bank, ada interestnya, mobil, segala. Nah, tidak semua orang itu mampu, tapi nggak ada pilihan. Menurut Pak Ustaz gimana? Jadi sampai sekarang Pak, semua ulama tidak ada yang membantah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Semua ulama bersepakat riba haram. Riba haram. Yang berbeda adalah apakah bunga bank itu riba? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu haram. Tapi ulama-ulama fikih kontemporer, dia katakan dia sesuatu yang boleh. Tapi dianjurkan kalau mampu hindari. Tapi kalau tidak mampu hindari, Allah maklumi. Mana ada hidup sekarang tidak ada transaksi dengan bank. Apalagi kita hidup di sini. Ya kan? Ada orang bilang, tidak usah ambil bunganya. Kalau tidak diambil bunganya, nanti dipakai orang misionaris. Selama niatnya ibu bukan mengembangbiakkan uang, selama niat bapak bukan melawan perintah agama, menurut pendapat Quraisy Shihab, silakan. Yang salah kalau memang bapak nabung mengejar bunga. Itu sudah pasti haram. Tapi saya, mana bisa hidup saya lepas dari transaksi perbankan. Sekarang bahkan orang tidak lihat duit. Cik, lunas. Sini bahaya rupanya. Jadi kalau jatuh ATM, orang bisa tempel langsung terbayar. Di Indonesia kan masih pakai PIN. Sini tidak, lunas. Bahayanya. Dan ibu-ibu hati-hati. Ada modus suami sekarang yang baru. Kalau dia mau jalan jauh, dia simpan dompetnya. Ibu yang tidak tahu teknologi, dia bilang, tidak jauh-jauh itu, tidak ada bawa duit. Dia lupa ada kiris. Tahu kiris, Bu? Yang pakai barcode. Itu kan bayar pakai handphone. Bukan pakai ATM. Nah, jadi ibu pikir suami tidak jauh-jauh. Oh, ada duitnya itu di handphonenya. Hati, Bu. Nah, jangan kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang pengajian. Ya Pak ya. Pak, pandangan saya menggunakan dunia perbankan. Tapi saya tidak pernah ngutang. Utang itu satu, habis? Utang itu membuat kita jadi pembohong. Gimana? Waduh, ndak ada deh, belum punya. Padahal sudah ada tuh. Dua, utang itu membuat kita putus silaturahmi. Waktu dia pinjam, dipinjami apa dia cakap? Wah, engkau adalah malaikat penyelamatku. Begitu ditagi, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, akhirnya kita jengkel. Mulailah putus persaudaraan. Yang ketiga, utang itu membuat kita pendek langkah. Ketika kita mau datang pengajian, tiba-tiba, ada uang, tidak usah saya ke sana, nanti saya ditagih. Ya, maka sebaiknya hindari utang. Yang membuat kita utang bukan karena tidak ada uang, tapi selera tinggi. Gaji ibu 10.000, ya, gaya hidup 9.000. Insya Allah tidak ngutang. Yang jadi masalah, gajinya 10.000, gaya hidupnya 15.000. Pasti ngutang, kredit. Kredit akhirnya itu yang membuat beban hidup. Ya, jelas Pak ya? Ini pendapat saya, boleh diterima, boleh juga berbeda. Ini yang disebut dalam Islam, fikih Islam. Doktor saya fikih. S3 saya. Fikih hukum Islam. Ini yang disebut dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Lebih jelasnya ada buku saya Pak, judulnya itu Islam yang diperdebatkan. Nah, ini masuk di dalam masalah ini. Ada. Itu kajiannya waktu saya ambil S3. Ya, makasih. Boleh berbeda pendapat, boleh. Boleh Bapak menolak pendapat saya, boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak menghina saya.
Dosa. Ya, kalau tidak setuju silakan, tidak apa-apa. Orang sholat aja beda-beda, boleh. Coba, ya Bu teh. Coba kalau orang takbir, coba lihat. Namanya, saya ajari namanya perbedaan pendapat. Pertama, hadisnya, saya melihat Nabi takbir, mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Maka takbirlah sejajar dengan bahu. Yang pertama, gini. Kenapa? Dia lihatnya sejajar begini. Ini sejajar namanya. Yang kedua ada yang begini. Allahu Akbar. Kenapa sejajarnya dari atas? Kenapa terjadi perbedaan? Karena tidak ada foto, tidak ada video. Yang ditafsirkan adalah sejajar. Sejajar ini yang berbeda pemahaman ulama. Ada begini, ada begini. Bahkan ada yang lebih rendah lagi. Ada, silakan. Tidak usah urus orang. Ya, menempatkan tangan juga setelah takbiratul ihram itu kan berbeda pendapat. Allahu Akbar. Pertama di atas dada. Ada kan Ibu lihat? Yang kedua Allahu Akbar antara dada dengan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima Allahu Akbar lurus. Ini umumnya Syiah di Iran. Ini ada kan Ibu kalau pergi tanah suci lihat kan? Nah, kalau mau begini silakan. Nggak usah kau sikut orang. Nah, batal pasti itu. Kalau semua boleh, mana yang batal Ustaz? Kalau kau pakai semua, pasti salah. Allahu Akbar. Pasti salah itu. Nah, ini ibu-ibu supaya ini pendidikan, ya. Ini penting. Kenapa terjadi perbedaan mazhab ulama? Karena yang kita terima hukum Islam itu dalam hadis itu dalam bentuk tulisan. Bukan tutorial. Kalau tutorial enak, pasti seragam seluruh dunia. Kenapa? Ada gambarnya, ada audionya, ada visualnya. Makanya orang menggunakan handphone itu satu seragam. Kenapa? Ada tutorialnya. Iya kan? Coba saya kasih contoh. Kalau Nabi mengatakan misal, saya tidak makan. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Puasa. Apa lagi? Lapar. Apa lagi? Tidak punya uang, apa lagi? Nah, alergi, apa lagi? Diet, apa lagi? Sakit, apa lagi? Itu baru satu kata loh. Saya tidak makan. Sudah berapa pemahaman Ibu? Itulah ulama. Begitu sudut pandang dia lihat. Ya Ibu, saya kasih lagi contoh. Ibu, kalau anak-anak kita yang sekarang itu kasih gambar apple yang sudah digigit, apa ini nak? Dia tahu apa? iPhone. Tapi kasih neneknya. Apa ini? Apa ya? Nah, itu kenapa? Informasinya kurang. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan risau. Amalkan saja yang Bapak yakini tanpa mencela pendapat orang lain. Coba lihat Imam Syafi'i kan berkata ketika dia berbicara soal pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berbicara soal Imam Syafi'i. Dia bilang apa? Ini pendapat saya boleh jadi salah dan orang lain yang benar. Itu kan enak. Ini sekarang orang terutama yang baru belajar agama. Aduh. Kayak diajak panitia hari kiamat. Oh dia pemilik kebenaran. Ada yang begitu? Ada. Ya. Ada ya. Nah, saya syukurnya itu. Itulah sebabnya sehingga saya kesimpulan. Agamamu adalah siapa gurumu. Ya, agamamu adalah siapa gurumu. Kalau kau berguru kepada satu orang, itu ajalah. Tapi semakin banyak kita baca buku, wawasan kita semakin luas. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Oh, ada lagi? Ya, silakan. Dibacakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mohon doanya untuk teman kita sekarang lagi krisis di ICU, namanya Ila Masuku. Mohon doanya. Ila Masuku ini biasanya orang Bugis atau orang bau-bau. NTT. Oke? Ya. Ya, kita mengirimkan saja suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah itu Allah sembuhkan penyakitnya.
Allah angkat segala penyakitnya secara sempurna. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa khususon ila masuku Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitianya besok masih ada? Masih, ya kita lihat siapa yang bertahan, siapa yang menyerah, apakah penceramahnya atau jemaahnya. Kita sambung lagi besok 2 hari lagi. Jazakumullah khairan. Besok kita mulai 4.30 ya. Besok kita mulai 4.30 dan hari Minggu kita mulai